ada sistem komputer. Di sistem komputer terdapat perangkat keras yang bernama harddisk. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang bisa dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Contohnya prosesor, printer, dan yang harddisk. Nah, selanjutnya terdapat perangkat lunak, yaitu software. Software adalah perangkat yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, tapi bisa dioperasikan oleh pengguna komputer. Yang terakhir ada pengguna komputer, yaitu orang yang mengoperasikan atau menggunakan komputer. Yang kedua ada jenis-jenis komputer. Yang pertama ada mikrokomputer. Mikrokomputer adalah komputer yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran komputer-komputer yang lain. Yang kedua ada komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer yang ukurannya lebih besar daripada yang biasa dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang terakhir ada superkomputer. Superkomputer adalah komputer yang ukurannya lebih besar dibandingkan komputer-komputer yang lain dan kapasitas pengolahan datanya lebih besar dan lebih kuat. 2. Sistem komputer dan komponennya mencakup 3 bagian, yaitu software, hardware, dan user. Ketiganya bekerja sama supaya komputer bisa berfungsi. 3. Hardware, software, dan user. Hardware adalah komponen komputer fisik yang bisa dilihat atau disentuh, seperti keyboard, monitor, RAM, dan mouse. Software adalah program yang membuat komputer itu bisa bekerja, seperti Windows dan Linux, atau aplikasi seperti Word dan Chrome. Sedangkan user tentu saja itu adalah diri kita sendiri yang mengoperasikan komputer itu sendiri. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah software yang paling penting di dalam komputer karena tugasnya mengatur kerja perangkat keras seperti file, memori, dan keamanan sistem. Contohnya Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. 5. Jenis-jenis komputer. Kalau dilihat dari ukuran dan kemampuannya, komputer punya beberapa jenis. Untuk ukuran kecil, 1. Mikrokomputer. Contohnya smartphone, tablet, atau konsol game. 2. Personal komputer atau PC seperti desktop dan laptop untuk kebutuhan pribadi. 3. Mini PC. Versi kecil dari PC yang sering dipakai di dunia industri. Sedangkan untuk skala besar, 1. Mini komputer biasa dipakai di perusahaan menengah. 2. Mainframe digunakan oleh perusahaan besar sebagai server. 3. Superkomputer yang paling kuat dipakai untuk riset besar seperti di NASA. Contoh penerapan menggunakan Microsoft Windows atau macOS untuk menjalankan berbagai aplikasi. Kesimpulannya, sistem komputer berfungsi untuk berkomunikasi, menghasilkan data, mengolah data, dan adapun untuk pendidikan. Contohnya seperti media pembelajaran yang interaktif dan contoh lainnya seperti mengerjakan tugas yang menggunakan komputer.